Berikut adalah keberagaman budaya yang ada di Provinsi Papua. Papua adalah provinsi yang terletak di bagian paling timur. Papua memiliki luas wilayah 785,753 km persegi. Di bagian utaranya, Papua berbatasan dengan Laut Filipina. Di bagian barat berbatasan dengan Laut Banda, dan di bagian selatan berbatasan dengan Laut Arafuru. Bagian timur berbatasan dengan Samudra Pasifik. Adapun destinasi yang harus kamu kunjungi jika kamu berada di Papua. Yang pertama ada Raja Ampat, yang kedua Taman Nasional Teluk Cendrawasih, dan yang ketiga Danau Sentai, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya adalah rumah adat. Rumah adat di Pulau Papua adalah rumah adat Honai. Rumah adat ini bukan hanya untuk tempat tinggal teman-teman, tetapi sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan seperti umbi-umbian. Selanjutnya adalah pakaian adat. Pakaian adat yang digunakan di Pulau Papua adalah koteka atau holi. Selanjutnya ada alat musik. Alat musik yang digunakan di Pulau Papua adalah nikor dan pipang. Selanjutnya ada lagu kebangsaan atau lagu daerah di Provinsi Papua. Contohnya itu Apuse. Nadanya gini. Yarabe solen doreli Woflenso bani nema baki pose Harafabe aswara kwat Harafabe aswara kwat. Nah, yang paling kita tunggu adalah makanan khas. Makanan khas dari Pulau Papua ada udang selingkuh, ada papeda, ada kue lontar. Nah, sekarang lagi yang mau kita bahas adalah budaya. Budaya yang ada di Pulau Papua ini sangat unik-unik teman-teman. Contohnya ada tradisi potong jari, tradisi tanam sasi, tradisi tato. Nah, selanjutnya lagi ada kerajinan dari Papua. Kerajinan yang paling populer salah satunya adalah tas loket. Tas ini dibuat dari tanaman, ilalang, kayu, dan lainnya. Bali adalah sebuah provinsi di Indonesia yang ibu kotanya bernama Denpasar. Bali juga merupakan salah satu pulau di Kepulauan Nusa Tenggara. Provinsi Bali terletak di antara 8 derajat 3,38 sampai 8 derajat 50,56 lintang selatan dan 114 derajat 25,53 sampai 115 derajat 42,39 bujur timur. Di Bali terdapat rumah adat yang bernama Rumah Adat Balai Manten. Nah, Balai Manten adalah bangunan tradisional Bali yang dikhususkan untuk kepala keluarga dan anak perempuan.
Bangunannya berbentuk persegi panjang dan dibangun di sebelah timur. Isi dari rumah adat Balai Manten adalah 2 ruangan yang dinamakan Balai Kanan dan Balai Kiri. Di Bali juga terdapat berbagai macam upacara adat. Salah satunya yang akan kita bahas adalah upacara ngaben. Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah umat Hindu di Bali. Upacara ngaben merupakan suatu ritual yang dilaksanakan untuk mengembalikan roh leluhur ke tempat asalnya. Di Bali juga ada pakaian adatnya. Pakaian adat mereka bernama Payas Agung. Payas Agung adalah pakaian adat Bali yang hanya digunakan dalam berbagai acara adat seperti pernikahan, upacara kedewasaan, upacara ngaben, dan upacara adat lainnya. Payas Agung dominan dengan warna emas dan mahkota tinggi yang menjulang. Bali juga memiliki senjata tradisional loh, salah satunya adalah kandik Bali. Kandik Bali adalah senjata tradisional Bali yang berbentuk sebilah kapak. Sesuai dengan bentuknya, senjata kandik ini lebih difungsikan oleh kaum pria Bali untuk membantu pekerjaan-pekerjaan berat, di antaranya membelah kayu, menebang pohon, atau pekerjaan lainnya. Bali juga memiliki alat musik tradisional loh, salah satu alat musik tradisional Bali yaitu genggong. Genggong ada alat musik Bali yang mengeluarkan suara khas dan unik. Agar menghasilkan suara, genggong dimainkan dengan cara ditiup, bagian yang disebut dengan palayah. Ada juga alat musik lain yang bernama rindik. Rindik terbuat dari bambu yang bernada salendro dan dimainkan dengan cara dipukul. Alat ini biasa dimainkan oleh 2-5 orang pemain, di mana 2 orang menabuh rindik dan sisanya untuk seruling dan gong polu. Nah, kalian pasti sudah tahu kalau Bali juga memiliki tari daerah, salah satunya tari pendet. Tari pendet pada awalnya merupakan tari pemujaan, banyak diperagakan di pura, tempat ibadah umat Hindu di Bali. Tarian ini melambangkan penyambutan atas turunnya dewa ke alam dunia. Provinsi Banten. Banten adalah provinsi di Pulau Jawa, Indonesia. Provinsi ini dulunya merupakan bagian dari Jawa Barat, namun dipisahkan sejak tahun 2000 dengan keputusan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000. Rumah adat Banten dikenal dengan rumah adat Sulah Nyanda, hingga saat ini masih digunakan dan terjaga oleh suku Baduy. Banten memiliki beberapa baju adat, salah satunya baju pangsi, yaitu baju yang biasa digunakan oleh masyarakat Banten sehari-hari. Selain itu, Banten juga memiliki senjata khas daerah. Macam-macam senjata khas daerah Banten, yaitu parang, golok Banten, dan golok Siomas. Untuk bahasa, Banten menggunakan bahasa Sunda, dan bahasa Sunda adalah bahasa yang biasanya digunakan oleh masyarakat yang ada di Pulau Jawa bagian barat. Dan juga seperti provinsi pada umumnya, Banten memiliki makanan khas daerah seperti pecak bandeng, sate bandeng, dan juga gipang. Kota astronomis Bengkulu adalah ibu kota provinsi Bengkulu, Indonesia. Kota ini merupakan kota terbesar kedua di pantai barat Sumatera setelah kota Padang. Luas wilayah Bengkulu mencapai 151,7 km persegi, tingginya 2 meter.
perbatasan Bengkulu Utara, Sumatera Barat, Selatan Lampung, Barat Sumatera India, Timur Jambi dan Sumatera Selatan. Rumah adat Bengkulu memiliki nama lain Bubung Lima. Pakaian adat Bengkulu berbaju tabur rok songket. Senjata tradisional Bengkulu adalah kerabit. Tarian adat Bengkulu, tari skaporsirih, tari tabot, dan tari tandun. Bahasa Bengkulu adalah Dalek bahasa Melayu yang dituturkan masyarakat Bengkulu. Alat musik Bengkulu adalah surani, redap, tasya, dan dol. Ciri khas Bengkulu, kebudaya Bengkulu sangat kental, berciri khas dengan budaya Melayu yang dimiliki ciri berbeda karena dipengaruhi oleh suku-suku berbeda. Sekian dan Jawa Tengah. Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di tengah Pulau Jawa. Ibu kotanya adalah Semarang dan memiliki luas sekitar 32.054 km persegi. Rumah adat Pulau Jawa adalah rumah joglo yang memiliki dua bagian, yaitu rumah induk dan rumah tambahan. Pakaian adat Jawa Tengah untuk laki-laki adalah jawi jangkep yang dikenakan dengan warna hitam dengan tambahan memakai blangkon. Untuk wanita adalah kebaya. Senjata tradisional dari Jawa Tengah adalah keris, merupakan senjata tradisional golongan belati dan memiliki lekukan di bilahnya. Untuk tarian gambyong merupakan salah satu tarian tradisional Jawa Tengah yang merupakan tarian untuk menyambut tamu. Makanan tradisional, getuk adalah makanan khas dari Jawa Tengah yang terbuat dari ubi dan ditaburi kelapa di bagian atasnya. Nah, Provinsi Riau ini adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah pantai timur Pulau Sumatera. Juga wilayah pesisirnya berbatasan dengan Selat Malaka. Lalu hingga tahun 2004, provinsi ini juga meliputi Kepulauan Riau, sekelompok besar pulau-pulau kecil yang terletak di sebelah timur Sumatera dan sebelah selatan Singapura. Pada tanggal 9 Agustus 1957 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat 1 Riau Nomor 11 Tahun 1999 tentang penetapan hari jadi Provinsi Daerah Tingkat 1 Riau. Ciri khas dari baju daerah, yang pertama adanya kebaya labuh. Kebaya labuh ini panjang kebaya hingga menutupi lutut dengan bentuk kebaya tampak melebar dan terbuka. Teluk Balangga adalah pakaian adat Kepulauan Riau untuk pria yang berwarna polos. Makanan khas Riau, yang pertama untuk menjadi rekomendasi adalah gulai ikan patin. Gerakan tariannya cenderung lemah gemulai loh. Alat yang digunakan antara lain gendang, gong, atau tawa. 4 tarian dari Provinsi Riau. Yang pertama adalah tarian rentak durian, tarian persembahan Riau. Yang ketiga adanya tarian Riau Ranah Riau, tari Zapin, dan tarian adat Riau Manggar. Rumah adat, salah satu nama rumah adat Riau adalah Salaso Jatuh Kembar. Rumah adat ini digunakan untuk rapat dan tempat tinggal. Rumah panggung ini memiliki serambi yang kelilingnya lantainya lebih rendah. Senjata keris merupakan salah satu senjata tradisional dari Kepulauan Riau atau juga dari Riau. Keberadaannya juga sudah menyebar di seluruh wilayah Sumatera, bahkan hingga ke negeri jiran Malaysia. Taman Pekanbaru
rekreasi alam yang merupakan destinasi dari Pulau Riau, berlokasi di Pekanbaru. Taman rekreasi ini menawarkan banyak wahana permainan yang sangat pas untuk dinikmati bersama keluarga. Di taman ini juga berudara sejuk. Wisatawan dapat menikmati berbagai macam sajian wisata seperti bermain flip-flops, memancing, mengendarai banana boat, bermain bola air raksasa, juga berkeliling area danau dengan sepeda air. Sekian dari saya, wassalamualaikum. Aceh Darussalam adalah sebuah provinsi yang ibu kotanya berada di Banda Aceh. Aceh merupakan salah satu provinsi Indonesia yang diberi status sebagai daerah istimewa dan juga diberi kewenangan otonomi khusus. Aceh terletak di ujung utara Pulau Sumatera dan merupakan provinsi paling barat di Indonesia. Menurut hasil sensus Badan Pusat Statistik tahun 2020, jumlah penduduk provinsi ini sekitar 5.274.871 jiwa. Letaknya dekat dengan Kepulauan Andaman dan Nicobar di India dan terpisahkan oleh Laut Andaman. Aceh berbatasan dengan Teluk Benggala di sebelah utara, Samudra India di sebelah barat, Selat Melaka di sebelah timur, dan Sumatera Utara di sebelah tenggara dan selatan. Secara geografis, Aceh terletak antara 2 derajat sampai 6 derajat lintang utara dan 95 derajat sampai 98 derajat lintang selatan. Yang berikutnya ada pakaian adat Aceh, yaitu ule bala. Dan ada pun pakaian adat yang dikenakan bagi laki-laki yaitu linto baro dan perempuan yaitu daro baro. Rumah adat. Rumah Krong Bade merupakan rumah adat Aceh Darussalam. Rumah ini bertipe rumah panggung dengan 3 bagian utama dan 1 bagian tambahan. 3 bagian utama dari rumah Aceh yaitu saurame kue, saurame tengah, dan saurame likot. Sedangkan 1 bagian tambahannya yaitu brumo dapu atau bagian dapur. Yang selanjutnya yaitu makanan adat. Yang pertama ada mie Aceh.